Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terpilihnya Jenderal Andika Perkasa memutus urutan tradisi posisi Panglima yang seharusnya jatuh ke Angkatan Laut. Lantas apa tantangan Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI yang masa tugasnya hanya 1 tahun lebih? Dan kita akan mengulasnya bersama Panglima TNI periode 2013-2015 sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko. Selamat malam Pak Muldoko. Ya, selamat malam. Pak Muldoko, apa yang menjadi pertimbangan Presiden hingga memutuskan Kasat Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto? Ya, kita lihat dulu undang-undangnya ya. Undang-undangnya bahwa Kepala Staf itu Panglima TNI itu sumbernya harus dari Kepala Staf. Itu pertama. Yang kedua bahwa dari matra itu dapat, bisa ya dapat dari laut ke darat, darat ke udara dan seterusnya, gitu ya. Tapi begini ya, kalau kita lihat secara tradisi justru yang terjadi selama ini itu darat, laut, darat, udara, darat lagi, nah begitu. Itu secara tradisi seperti itu ya. Berikutnya kenapa Pak Andika ya? Yang pertama beliau senior di kalangan di lingkungan para kepala staf yang lain. Sehingga cukup wajar kalau beliau bisa lebih dulu menjadi Panglima TNI. Gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan ya di antara tadi itu jabatan Panglima TNI harus dari Kepala Staf, berikutnya secara undang-undang dapat dijabat oleh secara bergantian, dan secara tradisi justru selama ini sebenarnya yang terjadi itu dari darat ke laut, berikutnya darat lagi, udara, darat lagi, laut lagi, ya bisa seperti itu. Tetapi itu juga tradisi itu juga bisa berubah setiap saat karena semuanya itu banyak pertimbangan-pertimbangan yang lebih komprehensif dalam menentukan seseorang untuk menjadi Panglima TNI. Karena memang tantangannya yang juga berbeda, ya. Mungkin eranya nanti itu sangat berubah ya begitu. Baik, Pak Muldoko, mengenai pertimbangan, Presiden juga mengirimkan supres ke DPR ini berdekatan dengan waktu pensiun Marsikal Hadi Cahyanto. Apakah ada alasan khusus, Pak Muldoko? Ya, nggak ada sih. Sepanjang itu tidak melampaui batasan waktu beliau pensiun kan nggak ada masalah. Ya. Karena DPR juga kebetulan pada posisi ada di tempat, sehingga dengan waktu yang ada semuanya prosedur dan proses bisa berjalan dengan baik dan tidak menyalahi apapun begitu. Jadi sesungguhnya nggak ada pertimbangan-pertimbangan khusus, hanya efektivitas waktu dan seoptimal mungkin gitu ya. Kinerja yang ada dalam diri Pak Hadi digunakan seoptimal mungkin sehingga pada titik tertentu dengan batasan-batasan waktu dan mempertimbangkan prosedur, semuanya masih dalam ukuran. Oke, mengenai sosok Jenderal Andika sendiri, Anda tentu mengenal sosok Jenderal Andika semasa aktif di TNI. Nah, bagaimana sosok Jenderal Andika dalam pandangan seorang Muldoko? Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Pak Muldoko, Anda tentu mengenal sosok dari Jenderal Andika pada saat Anda aktif di TNI. Dari pandangan Anda, bagaimana sebetulnya sosok Jenderal Andika Perkasa ini? Ya, kebetulan Pak Andika kan menantunya Pak Hendro ya, dan saya sendiri waktu mayor pernah jadi seprinya Pak Hendro pada saat beliau jadi Panglima TNI, jadi Pangdam Jaya ya, sehingga saya cukup kenal dengan keluarga itu. Tetapi begini ya, dalam TNI itu ada namanya talent scouting dan merit system, sehingga seseorang itu di tracking itu gampang sekali. Ya, bahwa apalagi mulai dari kolonel itu trackingnya lebih keras lagi ya untuk melihat seseorang itu prestasinya itu betul-betul kelihatan ya. Nah, kebetulan Pak Andika itu dari Taruna juga cukup menonjol ya itu, sehingga dalam perjalanan karirnya relatif apa yang dilakukan beliau itu
cukup baik ya, sehingga sampai dengan kepala staf angkatan. Nah, seseorang bisa menjadi kepala staf angkatan itu melalui melalui sebuah penilaian yang sangat ketat ya, karena dilihat betul-betul tidak saja yang bersangkutan, tapi juga keluarganya dilihat. Berikutnya langkah-langkah selama dia menjadi seorang pemimpin itu dilihat. Berikutnya juga kemampuan manajerialnya juga dilihat. Jadi tidak mudah ya menjadi kepala staf angkatan itu melalui sebuah saringan yang sangat ketat, sehingga wajar kalau sumber Panglima TNI itu harus dari kepala staf angkatan. Nah, yang saya lihat apa yang ada di Pak Andika itu secara leadership dan manajerialnya cukup menonjol ya, sehingga nanti saya tidak ragu kalau beliau jadi Panglima TNI pasti akan membuat langkah-langkah yang sangat strategis untuk pembinaan kekuatan dan Baik, Pak Muldoko, artinya pengajuan Jenderal Andika sebagai calon Panglima TNI ini adalah pilihan tepat dilihat dari segi kompetensi, profesionalisme, dan juga regenerasi TNI? Ya, saya pikir itu Presiden sudah memikirkan jauh ke depan ya, karena begini Mbak ya, dari calon-calon yang ada, berikutnya penggantinya Pak Andika itu siapa, berikutnya nanti dalam kurun waktu tertentu itu kira-kira posisinya seperti apa, semuanya dihitung dengan baik ya, tidak asal-asalan. Jadi betul-betul dihitung dengan mempertimbangkan efektivitas waktu, berikutnya kemampuan yang bersangkutan, sehingga betul-betul seseorang yang disiapkan itu mampu ya membenahi. Kita tidak berbicara masalah waktu singkat atau tidak. Bisa seseorang memiliki waktu yang panjang, tapi kalau tidak berbuat banyak juga tidak bermanfaat banyak kan begitu. Tapi dengan waktu yang ada, memiliki kiat bekerja yang efektif ya, saya pikir semuanya bisa ditangani dengan cepat ya. Baik, Pak Muldoko, mengenai masalah waktu, kita lihat masa bakti Jenderal Andika ini menyisakan 1 tahun lebih saja saat menjabat sebagai Panglima TNI nanti. Dengan waktu yang relatif singkat, apa sebetulnya yang diharapkan Presiden dalam waktu 1 tahun itu? Ya, Presiden menginginkan adanya sebuah menyiapkan regenerasi bagi TNI ya ke depan, sehingga Presiden nanti bisa memberikan legacy kepada pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan di jajaran TNI. Itu sangat penting ya, karena regenerasi itu yang tertata dengan baik, maka banyak resources, banyak sumber-sumber yang dimiliki oleh angkatan itu, sehingga nanti kalau memilih seseorang untuk menjadi kepala staf angkatan nggak terlalu sulit begitu, karena banyak apa yang telah disiapkan dengan baik. Seperti sekarang ini sumber-sumber yang ada untuk mengganti Pak Andika cukup banyak ya. Dan jenderal yang mumpuni untuk menggantikan Pak Andika cukup banyak, sehingga lebih mudah untuk menyiapkan yang terbaik. Baik.